setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Pagi ini kami semua masih mempelajari bersama, belajar bersama tentang 10 hukum, 10 hukum atau yang disebut hukum Taurat, Nah, kali ini kita sama-sama belajar ayat yang ke-15 dari kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 15. Sudah ketemu? Dikatakan begini, janganlah mencuri. Apa yang bisa kita pelajari dari kata-kata jangan mencuri? Kata-kata itu sudah jelas, jangan mencuri. Apa yang kita bisa pelajari? Saudara-saudara, ini sulit kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengikuti kebenaran firman Tuhan. Memang sulit sekali. Jangan mencuri. Apa yang harus dijelaskan lagi? Sudah jelas, jangan mencuri. Apa yang harus dijelaskan lagi? Tetapi firman Tuhan itu walaupun singkat, cuma 2 kata, 1 kalimat 2 kata, singkat sekali. Tetapi firman Tuhan itu padat, penuh dengan arti. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, jangan asal kita baca, oh ini sudah ngerti, oh ini ngerti. Jangan, tetapi justru kita kalau ketemu ayat sing aneh, itu justru kita perhatikan betul-betul, saudara-saudara. Nah, coba. Jangan mencuri. Itu singkat sekali. Tetapi harus kita mengerti. 1, jangan mencuri. Awalan jangan itu pasti ada hukumnya. Apalagi mencuri. Jangan mencuri. Itu dampaknya pasti ada hukumnya. Saudara. Lalu jangan mencuri. Siapa yang dibilang jangan mencuri itu ditujukan kepada siapa?
Jangan mencuri itu ditujukan siapa? Nah, di dalam tata bahasa, ya, jangan mencuri itu tata bahasanya itu jangan itu pasti ditujukan pada orang pertama. Ya, orang pertama itu siapa? Orang pertama itu ya yang membaca ini. Orang pertama itu ya kalau saudara membaca ini itu orang pertama. Kalau kalimat ini berkata, "Hei, jangan mencuri." Itu bukan orang pertama, orang kedua sudah. "Hei, jangan mencuri." Itu bukan saya, tapi orang kedua. Nah, kalau jangan mencuri itu orang pertama. Yaitu Tuhan berbicara kepada kita. Ya, loh, kok aneh? Mungkin saudara ketawa, loh kok aneh? Kok saya kok dibilang jangan mencuri? Wong saya ini tidak pernah mencuri. Ya, pasti saudara berkata, loh saya ini tidak pernah mencuri kok. Itu ditujukan, wah gak cocok ini. Oh firman Tuhan itu luar biasa saudara. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau saudara tahu firman Tuhan dan saudara membaca firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi setiap kali kita mempelajari firman Tuhan itu tidak ada firman Tuhan itu yang bisa kita abaikan saja. Itu penting bagi kita. Walaupun kali ini kita cuma belajar jangan mencuri. Itu suatu kata yang harus kita perhatikan betul-betul. Kenapa di dalam Alkitab ada kata-kata sependek ini? Apakah ini hanya karena kebetulan? Tidak. Firman Tuhan itu selalu luar biasa. Jangan mencuri. Ya, itu bentuk kata yang negatif. Ya. Jadi jangan mencuri itu bentuk kata yang negatif. Dan yang negatif itu biasanya ada hubungan dengan hukuman. Orang yang mencuri pasti berhadapan dengan hukuman. Ya. Tetapi lagi sekali saya katakan, loh kok lucu, ini dijelaskan untuk orang pertama. Orang pertama itu yaitu saya. Saya waktu saudara membaca ini ya saudara, jangan mencuri. Lah saya ini tidak pernah mencuri. Bagaimana ini? Saudara-saudara, bingung ya kita ini. Tapi nek saudara membaca firman Tuhan dan saudara berusaha untuk minta pimpinan Roh Kudus, ya itu penting sekali. Dan Roh Kudus akan menjelaskan, ya. Saudara baca firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya dijelaskan. Roh Kudus akan menjelaskan. Nah, sekarang saya beri contoh. Contoh ini juga wangel, saudara. Wangel.
rasanya angel sekali, tetapi dari contoh ini kita terungkap yang dikatakan jangan mencuri itu. Ya, ayo saudara saya ajak membaca di dalam Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-3 sampai 6. Saudara perhatikan sehingga saudara nanti ngerti, oh sing disebut jangan mencuri itu ini. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 6. Perhatikan ya saudara. Nah dengan begini saudara, saudara datang tiap pagi tidak rugi saudara. Saudara dapat menyelami, mengerti akan firman Tuhan yang luar biasa itu. Ya, coba saya bacakan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, nah ini saudara beri perhatian, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus. Ya, Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus. Kita ini adalah murid-murid Yesus. Ya. Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Dia akan menyerahkan Yesus, dia berkata. Ya, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang ke-6 ini kunci, ya, kuncinya di sini. Ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ya, saya ulangi lagi supaya saudara jelas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ya, ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Kalau saya boleh ulangi ya, secara sederhana, ada seorang wanita namanya Maria. Dia menumpahkan minyak narwastu di kaki Yesus, lalu diseka dengan rambutnya. Terus Yudas Iskariot ini, dia berkata, loh, kenapa uang minyak yang berbau harum sing harganya 300 dinar itu kok cuma dituangkan begitu saja? Bukankah lebih baik dijual, lantas diberikan pada orang miskin? Ini kata-kata yang luar biasa, saudara. Seolah-olah dia ini orang yang sangat memperhatikan orang miskin.
Ya. Tetapi ayat 6 tadi dikatakan, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bukan. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, angel bingung apa untuk mengambil satu kesimpulan tentang kata-kata Yudas Iskariot ini, saudara. Kok dasarnya dia itu pencuri? Padahal di dalam ayat-ayat ini dia tidak mencuri. Ya toh? Dia tidak mencuri. Dia cuma berkata, kok cik bodohnya itu loh. Wong minyak narwastu yang harganya mahal 300 dinar itu kok ditumpahkan di kaki Yesus. Upamanya dijual 300 dinar dibagi-bagikan orang miskin. Waduh, luar biasa. Tetapi ayat 6 mengatakan hal itu dikatakan bukan dia orang yang sangat memperhatikan orang miskin, tetapi dia itu orang yang mencuri, ya. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Loh, apa hubungannya? Nah, saudara-saudara, sekarang ketemu, ya. Yang diartikan pencuri itu tidak selalu saudara mencuri barang. Tidak. Mencuri itu banyak segi yang bisa dipikirkan. Ya. Loh, apa hubungannya antara wanita itu dengan Yudas Iskariot? Di sini kelihatan, saudara. Orang yang berjiwa pencuri, walaupun dia tidak mencuri, tetapi dari tutur katanya itu akan ketahuan. Setidak-tidaknya orang akan bisa memberi suatu penafsiran bahwa orang itu adalah pencuri. Jadi saudara tidak harus saudara itu mencuri, tidak. Dari tutur kata kita. Ya. Dari tutur kata kita bisa diketahui bahwa kita ini termasuk pencuri. Oleh sebab itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus jaga apa yang kita katakan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jaga apa yang kita lakukan. Sebab dari situ kita bisa ketemu hal-hal kelemahan kita. Dalam hal ini kelemahan daripada Yudas Iskariot adalah uang. Ya. Kelemahan Yudas Iskariot adalah uang. Dan kelemahan Yudas Iskariot ini dibuktikan di dalam mencuri keuangan kas yang dia pegang.
Saudara-saudara, orang yang mencintai uang, ya, di dalam Alkitab dikatakan, cinta uang akar segala kejahatan. Cinta uang akar segala kejahatan. Jadi orang yang mencintai uang itu bisa melakukan kejahatan apapun juga. Loh, wanita itu memberi minyak wangi kepada Yesus, ditumpahkan di kaki Yesus. Lantas Yudas berkata, loh ini kan bisa dijual 300 dinar. Kenapa kok dituangkan begitu saja? Dibagi-bagikan orang miskin kan, orang miskin semua dapat berkat. Sebetulnya kata-kata ini kan baik. Tetapi dari kata-kata ini terungkap bahwa Yudas Iskariot ini seorang pencuri. Ya, sehingga orang-orang tahu Yudas Iskariot itu orang yang cinta uang sehingga dia mencuri uang. Saudara kira-kira bisa menangkap kata-kata ini. Dari tutur kata kita. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri. Loh saya tidak mencuri. Saya akan ketawa kalau saya dibilang pencuri. Ya, mencuri tidak selalu di dalam bentuk benda. Ya, tetapi mencuri bisa di dalam bentuk yang abstrak juga. Dan dari situ terlihat siapakah saya ini. Kita harus hati-hati di dalam tutur kata kita. Dari tutur kata yang kelihatan wah muluk-muluk. Tetapi ternyata itu menunjukkan kelemahannya. Ya, kelemahan Yudas Iskariot adalah mencuri. Saudara, mencuri bukan saja dalam bentuk yang negatif. Nah, ini saya bicara lain lagi. Tetapi mencuri itu bisa dalam bentuk yang positif. Saudara bingung sekarang. Mencuri itu bukan saja dalam bentuk yang negatif, tetapi bentuk yang positif bisa juga. Saudara bingung sekarang, ya? Bingung. Tadi Yudas Iskariot kan berbicara positif, tetapi terungkap akan bahwa Yudas Iskariot ini sebetulnya orang yang suka mencuri. Tetapi sekarang saya akan berbicara mencuri itu sendiri, ya. Mencuri itu sendiri bisa di dalam bentuk yang positif. Supaya saudara tahu, ya, jangan kita ini jangan mencuri, wes ngerti, wes enggak perlu kita pikirkan yang lain. Kita harus mempelajari. Apa itu kata-kata mencuri itu? Bisa di dalam bentuk negatif, tetapi bisa di dalam bentuk positif. Bingung saudara-saudara. Ayo saya hendak baca di dalam Wahyu pasal 16. Ayo. Wahyu pasal 16 ya. Ayat yang ke-15. Nah, Wahyu 16 ayat yang ke-15. Dengarkan saya bacakan ya saudara.
lihatlah, aku. Aku siapa saudara? Siapa aku itu saudara? Loh ayo, supaya siapa? Tuhan Yesus. Lihat, aku datang seperti, loh, Yesus ini pencuri, saudara. Lihat, aku datang seperti pencuri. Loh, lah saudara kan heran. Loh, Yesus kok mengatakan dia pencuri? Padahal sebetulnya kata pencuri itu dalam bentuk negatif yang berdampak hukum. Tetapi ini Yesus berkata, lihat, aku datang seperti pencuri. Loh, kan aneh ya saudara. Aneh ya. Nah, kita baca terusnya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Loh, saudara kan ketawa. Oh, Yesus kok dibilang pencuri? Yesus sendiri berbilang, aku datang seperti pencuri. Nah, saudara mesti tahu, pencuri itu kan kata dasar dari suatu tindakan mencuri. Ya. Pencuri itu kata dasar dari tindakan mencuri. Tetapi kalau ini dikatakan oleh Yesus, Yesus tidak berbicara tentang kata dasar tentang mencuri, tetapi Yesus berbicara tentang sifat dari mencuri itu. Sifat dari mencuri itu. Sifat dari para mencuri itu pada saat orang tidak sadar. Pada saat orang tidak waspada, pencuri datang. Ya, ngerti saudara? Pencuri tidak akan datang pada saat saudara sadar. Saudara malam-malam mungkin jam 2, tapi saudara masih sadar, masih bangun, masih jalan-jalan. Tidak mungkin pencuri itu datang. Tetapi pencuri itu datang pada saat saudara tidur, tidak sadar, tidak waspada. Nah, kalau kita urut-urutkan dari tadi, pencuri itu siapa? Orang yang membaca jangan mencuri itu dia itu pencuri. Sampai Yudas Iskariot yang sebetulnya berbicara tentang hal yang bagus. Tetapi orang ketahui dari pembicaraan itu bahwa dia itu seorang pencuri. Tetapi orang yang waspada, orang yang berjaga-jaga, baik tutur katanya, baik langkah lakunya, orang akan tidak dapat memberikan kesan bahwa dia adalah orang-orang yang sadar dan waspada. Oleh sebab itu, saudara kita hati-hati di dalam hidup ini, ya. Tutur kata kita itu harus kita jaga. Kita ngomong ojo sembarangan ngomong. Masih ada ayat-ayat lainnya yang akan saya jelaskan, tapi waktunya sudah habis, saudara-saudara. Ya, kita itu ojo sembarangan ngomong. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita itu ngomong jadi berkat.
Juga kita itu jangan sembarangan langkah laku kita seenake. Ya, jangan, kita harus jaga juga langkah laku kita. Ya. Supaya jangan kita itu dianggap seperti pencuri. Tetapi biar kita sadar dan waspada seperti kata Yesus, aku datang seperti pencuri. Maksud Yesus itu sifat-sifat dari pencuri itu aku datang. Kalau kamu tidak waspada, kamu tidak memperhatikan pakaianmu, kesucianmu, kamu tidak memperhatikan akan tubuhmu sampai ketelanjanganmu kelihatan. Nah, di situ menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang sadar dan waspada. Ya, tetapi orang yang sadar dan waspada, dia memperhatikan pakaian kesuciannya. Sehingga tubuhnya tidak sampai kelihatan hal-hal yang memalukan. Ya, ini sebetulnya saudara, waktunya sudah habis, saya masih ingin berbicara, tapi mari dengan ini cukup saudara mengerti. Jangan mencuri. Ya. Lantas saudara tadi cerita yang saya jelaskan, saudara jelaskan. Itu ditujukan pada kita. Mencuri itu bukan, saudara, bukan, saya bukan pencuri. Tetapi dari langkah laku kita. Mestinya saya akan memberi contoh, mencuri itu dalam langkah laku kita itu bisa dianggap sebagai pencuri. Tetapi waktunya, mari kita sama-sama berdiri, saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan, firman-Mu itu indah. Satu waktu sulit untuk dicerna karena kami menggunakan rasio kami. Tetapi kalau dengan kuasa dan pimpinan oleh Roh-Mu yang kudus, maka Engkau akan menjelaskan begitu indah kata-kata yang singkat, padat, tetapi sebetulnya membawakan berkat. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang setia di dalam ibadah pagi. Dan di dalam ibadah pagi Engkau tuangkan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang indah-indah. Sehingga kami tahu kalau ini kami perhatikan betul-betul Tuhan. Kami sudah meningkat. Kami sudah mencapai suatu pengetahuan rohani yang baik. Kami sudah mencapai suatu kehidupan rohani yang baik. Untuk itu hanya jamahan dari Roh Kudus saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus tetap menjamah kami supaya kami betul-betul meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.